pasien kanker tuh katanya nggak boleh mengkonsumsi yang manis-manis begitu. Ada beberapa laporan yang menyatakan bahwa stevia tadi dapat berpotensi menyebabkan kanker. Salah kaprah kalau menyatakan kalau gula enggak, tapi karbo oke, nggak ada masalah. Justru hormon estrogen itu dipakai untuk mencegah kehamilan. Yang kita tahu juga bahwa seks bebas sejak dia remaja itu sudah dikerjakan, sehingga orang tua di sana nggak mau pusing. Sobat Sehat, apa kabarnya? Selamat datang kembali. Kita bertemu kembali di YouTube Buka Praktek. Let's Talk at Home. Ya, Sobat Sehat, banyak sekali pasien-pasien atau sobat sehat yang ketika kontrol di dokter, terutama dokter kanker, selalu menyatakan dan menanyakan bahwa gula itu berbahaya, terutama untuk pasien-pasien kanker. Nanti kita akan lihat, ya, kita bertanya dan berdiskusi dengan salah satu penyintas dan juga teman saya, Mbak Westandri. Ya, kita lihat ya bagaimana sebenarnya pikiran atau pola pikir seorang pasien penyintas begitu untuk masalah gula. Gitu. Karena banyak sekali dan ini memang perlu kembali dibahas karena menyebabkan kekhawatiran buat pasien-pasien kanker atau yang menjalani pengobatan karena kanker. Apa kabar Mbak Wes? Sehat? Baik, alhamdulillah. Ya. Apa kabar sobat sehat? Iya, terima kasih sudah bersama kita di sini. Tentu tadi sudah mendengar juga ya masalah kekhawatiran pasien-pasien dan keluarga ya. Iya, tentu pasti. Mbak Wes pernah manis-manis juga mengalami yang manis-manis gitu. Nggak boleh manis katanya penyintas kanker. Jadi pasien kanker tuh katanya nggak boleh mengkonsumsi yang manis-manis begitu. Iya. Padahal pasiennya sendiri udah manis-manis ya, jadi nggak usah juga. Apalagi saya gitu ya, lebih manis lagi ya. Oh dokternya. Ya, jadi memang mereka ini ada kekhawatiran bahwa gitu Mbak Wes. Jadi konsumsi gula ini terutama akan bikin kanker makin nambah begitu kira-kira. Iya. Dan akhirnya memicu juga keluarga yang lain bahwa sekarang nggak boleh mengkonsumsi gula tadi begitu. Gimana menurut Mbak Wes tadi sebagai survivor juga dan teman-teman ya kan selama ini Mbak Wes di CISC juga melihat bagaimana teman-teman survivor gitu. Gimana Mbak? Iya, kan sudahlah sakit makanya susah, terus kebayangnya tuh apa yang diinginkan pengennya dimakan gitu ya. Tapi habis itu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu kan. Jadi terus sebenarnya udah dikasih tahu gitu kan, sebenarnya boleh manis, tapi tetap bukan ngeyel ya. Pemikirannya gini, itu Mbak kalau PET scan katanya disuntikannya tuh kontrasnya tuh yang apa ya dok? Kontrasnya tuh mengandung gula. Mengandung gula, terus jadi akan bikin jadi dia kena kelihatan nggak, jadi dari kontras yang disuntikan tuh kelihatan sel-sel kankernya ngumpul di mana. Jadi seakan-akan gambarannya di situ adalah sel-sel kanker itu mencari gula yang disuntikan gitu. Jadi mereka tuh selalu selalu mendebatnya di situ, yang mengatakan bahwa makanannya sel kanker adalah gula gitu. Takut habis tuh nggak mau mengkonsumsi gula, terus mencari turunan-turunannya. Iya. Jadi ini perlu memang dapatkan penerangan ya bahwa teman-teman sobat sehat ya bahwa gula yang disuntikan bersama kontras ya pada pasien yang dilakukan PET scan itu namanya adalah FDG ya, fluor deoksiglukos. Jadi gula yang dibubuhi dengan radioaktif yang namanya fluor. Jadi setiap sel-sel yang mengkonsumsi gula tadi itu akan berpendar. Ya, akan berpendar dan akan ditangkap oleh alat di PET CT tadi. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya setiap sel-sel yang aktif membelah, termasuk sel sehat otak misalnya, jantung, akan juga mengkonsumsi gula tersebut. Dan yang kami baca di hasil PET scan itu adalah makin dia aktif, seperti otak misalnya atau jantung, makin dia aktif, warnanya akan makin kuat. Jadi warnanya kalau di PET biasanya warnanya agak kemerahan atau kuning gitu kira-kira gitu Mbak. Tapi bukan berarti kemudian lantas kemudian
Kalau seperti itu asumsinya bahwa berarti sel kanker konsumsi gula yang banyak, begitu tidak? Ya. Penyuka manis. Nah, apalagi nih sobat sehat, ya ada fakta yang didapatkan di Amerika bahwa konsumsi gula di di Amerika itu meningkat dari tahun 2000 yang terakhir ini ya sampai dari 2000. Ada fakta-fakta Ya, menarik. di tahun 2024 ini didapatkan kurang lebih sampai 2 juta kasus baru ya dari kanker. Kemudian ya, dilihat juga dengan adanya peningkatan konsumsi gula yang tinggi di dalam 2024 tadi. Ya. Nah, masalahnya adalah juga dihubungkan dengan kita nih di Indonesia yang mengkonsumsi gulanya yang juga naik ya 5,1 juta ton. Sekarang jadi 5,3 juta ton gitu. Itu buat benang apa buat mana? Ya, itu dalam setahun gitu Mbak Wes ya jadinya. Oh, yes. Dan semua dikorelasikan, dihubungkan dengan tingkat daripada tingkat kanker yang meningkat gitu. Padahal satu, bahwa gula dikonsumsi oleh sel yang sehat juga mengkonsumsi gula. Dan yang kedua, gula juga dikonsumsi oleh sel kanker. Karena sel kanker itu adalah sel yang tadinya juga sehat, kemudian dia mengalami mutasi genetik, kemudian menjadi berubah sifat begitu, dan lebih mengganas, lebih besar, lebih self renewal, ya, kemudian dia nggak mati juga. Itu dia. Tetapi faktanya adalah bahwa tidak semua lantas karena gula kemudian sel kanker itu membesar. Ada faktor-faktor yang lain yang terjadi. Jadi nggak cuma gula doang. Buktinya apa? Jadi ada pasien-pasien yang sudah banyak menghindari konsumsi gula, kankernya tetap muncul. Jadi teman-teman, sobat sehat perlu tahu bahwa ya tidak hanya karena masalah metabolisme, tapi genetiknya juga, jenis kankernya juga, sudah menyebar atau belum, stadium berapa. Jadi itu yang juga perlu dilihat. Karena itu ya mengurangi konsumsi, tentu ada pertanyaan ya Mbak Wes. Apakah lantas kemudian mengurangi konsumsi kanker akan menyebabkan kankernya? Konsumsi gula. Nah, konsumsi gula kemudian jadi kemudian kanker lebih baik? Tentu tidak. Tidak juga begitu. Gitu. Karena fakta-fakta yang tadi gitu. Nah, lantas seperti apa? Apakah kita boleh mengkonsumsi gula semena-mena? Tidak juga. Jadi gangguan gula itu timbul secara tidak langsung kepada kanker. Bagaimana ceritanya itu? Jadi ada hubungannya dengan kegemukan tadi, betul. Kegemukan, perlemakan hati dan sebagainya yang akan menyebabkan terjadinya diabetes. Dan gangguan metabolisme daripada gula tadi akan menyebabkan terjadinya yang namanya insulin metabolic syndrome. Ya, berat badannya lebih, kemudian juga tadi perlemakan hati yang akan membawa pada tadi diabetes tadi. Dan itu yang memudahkan terjadinya kanker tadi. Jadi tidak serta-merta konsumsi gula yang lebih ataupun yang kurang kemudian akan berdampak pada kankernya gitu. Jadi bukan gula langsung dimakan sama sel kanker, tapi gula menyebabkan diabetes. Ya, jadi secara nggak langsung gitu ya, lewat situ. Tentu juga ada pertanyaan, Dok, kalau andai kata mengkonsumsi yang lain misalnya gula yang lain, nah ya itu tadi ya stevia, xilitol dan sebagainya. Dalam jumlah sedikit mungkin karena memang orang kita nih sejak kecil sudah dipaparkan dengan gula, manis begitu. Jadi lidahnya selalu lidah manis gitu. Memang ada beberapa laporan yang menyatakan bahwa stevia tadi dapat berpotensi menyebabkan kanker. Tetapi sejauh ini fakta-faktanya menunjukkan bahwa belum ada laporan yang acak ya, laporan yang konsisten bahwa mengkonsumsi stevia atau xilitol pasti akan menyebabkan kanker gitu. Tapi yang jelas, Mbak Wes, dengan mengurangi konsumsi gula, ya kita menjaga supaya berat badan kita pada kondisi ideal. Sebenarnya itu ya, Dok ya. Nggak bosan-bosan loh, dokter tuh mengingatkan selalu jangan gemuk, olahraga. Kita kayaknya udah langsung ke gemuk, gendut gitu. Padahal sih untuk kesehatan sih. Nah, ada satu nih yang lucu, Mbak Wes. Nah, saya pengen Mbak Wes jawab nih kira-kira. Sekarang lebih baik orangnya olahraga, kemudian mengkonsumsi gula, atau sama sekali nggak olahraga tapi nggak konsumsi gula, mana yang lebih baik? Ya olahraga dan mengkonsumsi gula lah, kan menikmati hidup. Sebenarnya ya setuju, tapi ada batasannya tentunya. Jadi mengkonsumsi gula, terutama untuk mereka-mereka yang usia sudah metabolismenya sudah melambat kayak kita nih, yang umur 40-an ke atas tentu atau orang gemuk ya,
tentu Oke. menjadi satu amaran ya, atau satu caution, atau Hati. perlu kehati-hatian gitu. Jadi Tapi sebenarnya gimana dok? Yang itu jadi olahraga silakan, konsumsi gula batasin. batasi. Iya. Jadi nggak ekstrem Nggak sana sama sekali, nggak ada sini sama sini. sekali, iya. Karena Bisa ternyata ya banget tadi, nih. kanker tidak serta-merta kalau nggak mengkonsumsi gula kemudian nggak terjadi kanker, belum tentu juga. Jadi minum aja gitu kan sayang udah diet kankernya nongol juga ya dok ya. Ya, dalam jumlah terbatas Dalam tentunya. jual bijak. Demikian pula ada pertanyaan nih, kalau Mbak Wes pakai juga di rumah ya, gula coklat, apa brown sugar gitu. Katanya ada yang menyatakan bahwa kalau brown sugar lebih baik dibandingkan Brown sugar sih dok, dengan sama atau gula putih. batu. Ya memang angka kalorinya jauh lebih Hmm. rendah dibandingkan dengan gula dari gula tebu ya Mbak Wes ya gitu. Juga gula buah juga angka kalorinya ya meskipun kemarin saya berkurang tetapi lebih baik dibandingkan dengan gula dari tebu gitu Mbak Wes. Jadi sekali lagi sobat sehat ya, satu bahwa memang konsumsi gula, mengkonsumsi gula atau tidak mengkonsumsi gula tidak lantas menyebabkan kanker yang muncul atau hilang kanker. Ya. Jadi nggak perlu mengganti ya sebenarnya. Dengan jumlah yang cukup, buat kita sebenarnya perlu. Buat kita yang usia 40 ke atas, yang obesitas atau sindrom metabolik yang muncul, yang ada gitu, itu perlu membatasi. Bukan dalam konteks kankernya, tapi itu. Mengganti. Jadi mengganti. Karena apa? Gula tadi identik dengan tadi sindrom metabolik, bikin gemuk, betul. Dalam hal itu penting. Satu lagi yang perlu teman-teman sobat sehat ketahui bahwa mengkonsumsi karbohidrat yang selama ini orang pikir bahwa baik-baik saja, karbohidrat akan berubah metabolismenya menjadi gula juga gitu jadinya. Enak loh itu ya. karbo. Karena itu ya salah kaprah kalau menyatakan kalau gula enggak tapi karbo oke, nggak ada masalah. Justru kita perlu juga melihat bahwa konsumsi karbo yang terbatas untuk menjaga supaya berat badan kita dalam kondisi yang ideal gitu. Intinya balik lagi berat badan. Ya. Jadi mengurangi asupan gula setuju untuk mengurangi resiko terjadinya diabetes, kemudian juga insulin resisten sindrom. Mengurangi iya, tapi perlu mengganti juga nggak sih dok? Mengganti gula misalnya dari yang biasanya kan gula pasir, tapi setelah didiagnosis, udah deh gula pasir diganti nih harus gitu, nggak juga ya? Kalau dia obes perlu, tidak dalam konotasi bahwa ini akan bikin kanker baik tidak, tetapi berhubungan dengan metabolic syndrome tadi, gemuknya tadi begitu. Karena gula tadi adalah weight gain ya, karena dia kalori cepat saji gitu. Kedua, kalau pertanyaannya menggantikah perlu diganti nggak nih dengan dengan gula coklat? Kalau ada metabolic syndrome, saran saya memang diganti. Metabolic syndrome itu maksudnya gemuk, ada perlemakan hati, ada diabetes, perlu diganti. Bahkan kalau perlu dalam hubungan dengan kontrol gula yang baik, tentu mengganti gula pasir atau gula coklat tadi dengan gula yang ya sedikit dengan sweetener tadi stevia dan sebagainya. Tetapi yang terpenting buat teman-teman adalah lebih baik untuk tidak mengkonsumsi atau mengurangi konsumsi gula tadi. Oh gitu. Dan gula pasir itu kan selama ini selalu dituduh tuh karena kalorinya lebih tinggi, terus dia menggunakan pemutih gitu-gitu. Jadi bukan karena itu dia dihindari, tapi karena untuk memperbaiki metabolik sindrom yang diderita. Jadi tidak lantas kemudian ketika di Amerika angka kanker tinggi, kemudian angka gula tinggi, kemudian orang lantas menghubungkan bahwa kanker yang banyak itu jumlahnya berhubungan dengan konsumsi gula yang tinggi gitu. Terlalu mudah untuk menghubungkan. Jadi memang Mbak Wes, tentu kita tahu bahwa angka kanker payudara di Amerika tinggi dan bukan karena gula, tetapi karena penggunaan hormon estrogen sejak si pasiennya menark dari mulai menstruasi di awal itu akan menyebabkan terjadinya kanker payudara. Dia menggunakan karena paparan dengan estrogen yang terlalu lama ya, dari mulai katakanlah dia mulai menstruasi dari umur berapa? 9 atau 8. 11, 12. Ya. Sekarang ya kita dapatkan lebih muda ya, Dok? Lebih muda sekarang ya. Nah, lebih muda terus mengkonsumsi terus supaya tidak hamil sampai dia umur 50. Mengkonsumsi estrogen. Iya, mengkonsumsi estrogen. Kan teman-teman sobat sehat dan Mbak Wes tahu bahwa hormon estrogen itu dipakai untuk mencegah kehamilan. Yang kita tahu juga bahwa seks bebas sejak
dia remaja itu sudah dikerjakan, sehingga orang tua di sana nggak mau pusing, nggak mau terjadi kehamilan, sehingga yang terjadi konsumsi mini pil kah, Diperbolehkan ya? ya itu bebas, dijual bebas begitu, supaya tidak terjadi. Nah, paparan daripada si hormon estrogen tadi dari pertama dari lamanya ya, panjangnya konsumsi satu, kedua kan kuntum payudara si anak perempuan ini kan belum mengembang sempurna dan sudah terdedah ya, terpapar dengan si hormon estrogen. Itu yang menyebabkan jadinya perubahan sifat yang lebih cepat ke arah ganas gitu kira-kira. Nah, Saya tuh itulah baru, yang bikin jadi baru kenapa. tahu dok, kan selama ini katanya usia haid yang lebih cepat. Saya pikir karena usia haid yang lebih cepat artinya dia subur, Banyak Mbak Wes, banyak menyebabkan ke sana. Iya. Tapi karena begitu dia haid langsung konsumsi Dipapar itu dengan- betul. yang jadi salah satu pemicu. Banyak kan ibu-ibu Saya sana baru di tahu. usia 12-13 tahun sudah dipaparkan dengan estrogen, karena tentu pergaulan makin bebas, nggak mau tahu harus ada hamilan, jadi muncul. Jadi banyak sekali yang perlu difikirkan, nggak cuma gara-gara si gula tadi. Itu. Kemudian juga konsumsi, contoh misalnya makanan cepat saji seperti hamburger dan sebagainya yang penuh, kita suka lihat kan proses food dan hamburger tadi yang tebal tadi, itu bikin metabolic syndrome. Itu jadi yang perlu dilakukan edukasi yang lebih gitu. Jadi jangan terlalu takut dengan gula. Jangan menuduh si gula itu sebagai penyebab. Jadi silakan konsumsi secukupnya gitu. Dan silakan konsumsi mungkin bisa mengganti ya. Tapi kalau lebih baik memang enggak, karena berhubungan dengan metabolic syndrome, sekali lagi ke arah sana gitu. Tapi kopinya masih ada? Oh, kopinya sudah habis. Jadi boleh kopinya ditambahin gula. Ya. Jangan takut. Jadi jangan lupa sobat sehat, sekali lagi konsumsilah gula secukupnya. Gunakan gula pengganti ya selama dalam batas yang cukup ya, terutama buat kita yang uzur ini ya, 40-an ke atas ya, dan juga teman-teman yang ada metabolic syndrome, obesitas, perlemakan hati, ada diabetes, dengan gula pengganti sehingga kontrol gulanya cukup baik. Dan jangan lupa ya, tentu konsumsi karbohidrat secukupnya. Kemudian pada pasien-pasien dengan diabetes, taatilah instruksi dari dokter diabetesnya sehingga gulanya terkontrol. Dan sekali lagi bahwa tidak ada hubungan kuat antara konsumsi gula dengan kejadian kanker. Karena kejadian kanker tersebut atau progres daripada kanker tadi tidak hanya disebabkan karena diabetes tadi, tidak disebabkan karena konsumsi gula yang tinggi, tetapi disebabkan lebih banyak karena faktor-faktor yang lain. Hormon estrogen, kemudian jenis kankernya, kemudian traumanya, genetiknya, itu yang perlu juga dipikirkan. Jangan lupa diskusikan juga dengan dokter kanker sobat atau keluarga sobat, supaya apa-apa yang sobat tanyakan di sini, atau mungkin juga bisa nanti tanya di YouTube Buka Praktek ini, kita akan bahas atau di IG, sehingga teman-teman tidak bertanya-tanya terus-menerus sampai dibawa mimpi. Tetap manis ya? Ya. Untuk survivor tetap manis. Ya. Jadi mudah-mudahan. Apa dok ininya tagline-nya? Bukan habis manis cepat dibuang, habis kanker manis dibuang. Enggak juga. Manis, habis kanker manis dibuang. Enggak usah, boleh kok dimakan. Ya. Dengan secukupnya. Secukupnya. Diskusikan sekali lagi dengan dokter sobat. Mudah-mudahan YouTube ini memberikan pencerahan buat sobat supaya tidak takut lagi dengan gula. Let's talk at home. Ya, sampai jumpa. Salam sehat.